lagi di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial dari SQL Server dengan materi kondisi percabangan. Yang kita ketahui di SQL Server itu ada beberapa jenis statement untuk percabangan. Yang pertama itu adalah if, lalu kedua if else, lalu ada lagi yang if else, lalu ada lagi if else bersarang. Maksudnya terakhir itu adalah case span. Saya akan menjabarkan satu persatu. Maksud dari if else ini adalah kondisi yang apabila terpenuhi mendapatkan result seperti yang diinginkan. Tetapi pada saat tidak terpenuhi tidak ada return apapun. Itu kondisi if statement. Lalu ada kondisi if else statement. Yaitu kondisi pada saat terpenuhi untuk result A, dia akan menghasilkan hasil dari result A juga. Selain itu akan masuk ke dalam block statement dari else. Jadi hasilnya resultnya itu result B berarti. Lalu ada lagi if else. Nah, ini adalah 3 percabangan. Bisa 3, bisa lebih. Jadi if else ini yang pertama, jika ada kondisi A, maka resultnya akan A. Lalu kedua, else if kondisi B, resultnya akan diarahkan untuk B juga. Yang terakhir itu adalah selain dari kondisi A dan B akan masuk ke else, ke dalam block statement else ini. Lalu di sini ada if else bersarang. Maksudnya bagaimana? If else bersarang ini adalah kondisi di dalam kondisi. Jadi di dalam block statement if ini, di dalamnya lagi ada yang namanya if else lagi. Jadi if di dalamnya lagi ada if, di dalamnya lagi ada if, then else. Seperti itu. Jadi banyak kondisi di dalam satu kondisi. Dan terakhir ini ada case span. Case span ini adalah pengklasifikasian selain menggunakan if. Jadi pada saat kita menggunakan query untuk menjabarkan nilai yang kita inginkan, misalnya A, itu kita bisa menggunakan juga case when. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Nah, di layar sekarang itu adalah kondisi dari if statement. Yaitu if, lalu Boolean expression. Nah, ini kalau di SQL kita harus wajib ada yang nama begin dan end. Di dalam begin ini, sebelum end ini, kita menggunakan block statement kita. Kita mau apa nih? Data apa yang ingin kita ambil, data apa yang ingin kita keluarkan, itu semua ada di block statement itu. Lalu yang tadi kondisi nomor 2, if else statement. Nah, pada saat if lalu akan menurunkan Boolean expression dari kondisi A, kondisi if itu. Lalu sama kayak tadi yang di awal, ada begin, ada end. Setelah begin dan sebelum end ini kita menampilkan block statement. Kita ingin result kondisi A, kita ingin resultnya A. Nah, di block statement itu kita query di situ. Selain dari kondisi A, maka akan masuk ke else. Nah, ini akan masuk juga di begin dan end, lalu tampil juga block statement. Ketiga di sini ada if else statement. Yang tadi saya jelaskan, ini lebih dari 2 kondisi. Jadi kalau untuk 2 kondisi itu kita bisa menggunakan if else, tapi kalau lebih dari 2 kondisi kita biasa menggunakan if, else if, baru else. Nah, biasanya 3 kondisi atau 4 atau lebih dari 3 atau lebih dari 2 itu pakainya if, else if, dan else. Nah, pada saat if yang pertama, kondisi pertama, kita menggunakan begin, lalu block statementnya apa, yang kita inginkan resultnya A, berarti lalu end. Nah, untuk kondisi kedua, kita menggunakan else if lagi. Lalu di sini ada Boolean expression. Nah, di sini saya kurang menambahkan, di sini ada Boolean expression lagi, lalu ada begin, block statement, lalu end. Selain itu, else, begin, block statement, end. Jadi untuk else if ini, yang pertama if Boolean expression 1, lalu else if dalam kurung Boolean expression 2, begin, block statement, else, begin, block statement, end. Itu.
Oke, nah seperti ini. Jadi kalau yang tadi kita else if itu di dalam sini ada blok boolean expression kedua di dalam sini. Oke, yang keempat itu adalah if else bersarang. Ya, jadi di dalam if itu ada if lagi. Seperti ini contohnya. Jadi if boolean expression begin, nah sebelum begin ada statementnya, tapi statementnya itu di dalamnya ada if lagi. Nah lalu if boolean expression kedua begin, sini ada and lagi. Yang misalnya ada 3 if lagi di dalam statement ini, if boolean expression 3 begin block statement and else begin block statement and. Nah, pada saat di boolean kedua ini mau ada hasil yang selain dari if boolean expression 2 itu masuk juga ke else. Tidak dipakai pun juga bisa. Seperti itu. Ini namanya if else bersarang. Lalu di expression pertama jika di kondisi pertama sudah tidak terpenuhi, dia akan masuk ke else yang pertama, begin and. Jadi cara membaca di if else bersarang ini pada saat teman-teman menginginkan kondisi A, apabila dia masuk ke dalam jenis kondisi A, dia akan masuk ke sini, if boolean expression kedua. Nah pada saat di kondisi A tadi, tiba-tiba di kondisi A tadi dan kolom atau data di dalam A itu ada yang terpenuhi lagi dengan kondisi expression kedua, itu akan masuk ke sini lagi, dan seterusnya. Tapi jika tidak terpenuhi di boolean expression kedua, dia akan kelempar ke else ini. Ya, seperti itu. Yang keempat di sini adalah case when. Case when ini adalah hampir sama seperti if, tetapi di sini kita lebih simpel. Jadi kalau misalnya kita menggunakan case when, misalnya case when condition 1 sama dengan A, resultnya A. Ya kan? When condition 2 sama dengan 2, resultnya 2. Sampai sebanyak N yang kita butuhkan. Lalu selain itu ada result. Lalu N di sini. Seperti itu. Nanti kita coba praktekkan bagaimana menggunakannya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita masuk ke SQL Server. Oke. Saya punya database tutorial SQL. Di sini berisi beberapa table yang sudah saya buat atau dari tutorial-tutorial kita sebelumnya. Kita contoh, saya mau coba menggunakan table produk. Oke. Di table produk ini kita mau coba mengimplementasikan yang namanya if else. Kita coba new query. Saya mau mengidentifikasi if di sini kita menggambar. Biasanya if else itu saya gunakan di dalam store procedure. Mungkin di sini saya sudah pernah menggunakannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau pengimplementasian di dalam store procedure itu seperti ini teman-teman. Saya menggunakan declare yang namanya kode produk misalnya. Varchar 20. Saya mau lihat if kode produk sama dengan Pro 3. Oke. Ini gambar seperti ini. Begin and. Nah, ini saya keluarkan produknya.
kita F5 teman-teman, keluar seperti ini. Tapi apabila kode produknya bukan 3, kita ganti 4 di sini, ini nggak akan keluar. Kenapa? Karena di sini nggak ada else-nya teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita sekarang lanjut ke kedua. Kita belajar if else. Saya mau contohkan seperti ini tadi. Di sini kita ada else, sama seperti block statement tadi. Saya keluarkan datanya seperti ini. Ini karena ini tidak terdaftar, saya mau keluarkan tampilan namanya produk tidak sesuai. Oke. Pada saat saya jalankan 3, ini saya komen teman-teman. Saya komen, saya jalankan nomor 2. Saya jalankan 3, ini akan keluar bola pasir. Oke, karena kondisi di 3 ini sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di awal. Apabila ini bukan 3, saya ganti menjadi 1. Ini akan keluar produk tidak sesuai. Itu adalah gambaran dasar dari percabangan if else. Lalu di materi yang tadi kita akan belajar yang ketiga itu ada if else if statement. Kita balik lagi nomor 3 di sini. Chat if else statement. Oke. Bagaimana cara pengimplementasiannya? Oke. Saya mau gambarkan di sini ada kode produk. Lalu di sini ada nama produk. Oke. Saya nama produk char 50. Saya komen yang tadi nomor 2-nya. Oke. Pada saat if else, nah tadi kan kita kurang yang namanya block statement if else if-nya. Ini saya keluarkan lagi nama produk sama dengan gula pasir. Oke, kita copy aja sama namanya. Ini. Jika gula pasir, udah saya keluarkan aja di sini. Saya nama. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Jika tidak, berarti sesuai. Oke, saya execute di sini. Berasa saya execute 3. Dia akan masuk ke sini. Pertama, akan keluar datanya. Nah, lalu pada saat saya tambahkan di sini gula pasir, oke, ini akan keluar juga. Tapi kalau kita belajar misalnya yang namanya SQL itu kan baris per baris. Kalau kita ganti di sini 1, tapi nama produknya gula pasir, dia akan keluar di 1 ini. Oke. Dia akan keluar dipilih salah satu ini. Jadi kondisi walaupun kecuali kita ganti gula pasir 1, ini nggak akan terpenuhi semuanya. Jadi pada saat kita ganti yang 3 tadi, ini 3, ini saya ganti gula pasir 1, pasti gula pasir keluarnya terpenuhi karena salah satu kondisinya terpenuhi. Nah, tapi kalau kita mencoba ini ganti 1 itu dan yang namanya mengganti gula pasir 1, itu akan produk tidak sesuai. Seperti itu. Oke. Yang terakhir, yang keempat di statement if, saya pindahin ke atas. Saya mau coba buat percabangan seperti ini. Oke. Pada saat kita belajar if bersarang, contoh,
Saya mau mencoba, ini saya contohkan membuat 2 parameter aja. Saya contohkan di sini. If di dalam ini saya mau menggambarkan seperti ini. Saya declare lagi kode uom varchar 10. Lalu saya ambil variabel dari produk tadi. Nah, lalu kita inisialisasi ke dalam kode uom sama dengan uom. Oke. Lalu di sini saya tambahkan. Nah, kita lihat di sini kode produk itu uomnya kilogram. Pada saat kode uom yang digambar tadi sama dengan kilogram, nah dia akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Saya ingin seperti ini. Sorry, saya ratakan lagi di sini. Saya N. Ini saya else begin N. Sesuai. Seperti ini. Kita coba, kita lupakan yang namanya nomor produk di sini. Kita jalan di nomor 3. Nah, gula pasir. Oke. Pada saat saya ganti gula pasir, ya kan? Ini diganti gula pasir. Tapi di sini set uom-nya saya tarik, di sini saya komen. Ini saya pindahin ke atas, kita hardcode langsung di atas, set kode uom sama dengan pieces. Kita lihat apakah dia sukses. Nah, satu tidak sesuai. Jadi kenapa satu tidak sesuai? Posisi di dalam sini. Jadi sebenarnya kondisi pertama terpenuhi, tapi kondisi kedua tidak terpenuhi. Nah, beda halnya dengan if else yang di awal. Pada saat saya ganti di sini 1, langsung produk tidak sesuai karena kondisi pertama pun sudah tidak terpenuhi. Tapi kalau untuk yang kedua ini, kondisi pertama terpenuhi tapi kondisi kedua tidak terpenuhi. Lalu keluarlah satuan tidak sesuai seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir kita belajar yang namanya case when. Case when ini bisa ditaruh di dalam query select maupun query di clause where. Saya contohkan seperti ini. Saya mau menyelek yang namanya master product. Oke, kita select. Nah, pada saat saya select, di sini saya nggak mau, misalnya saya nggak mau ngejoin ke table uom. Yang harus saya lakukan apa? Saya select dulu nama kolom-kolomnya, lalu kode uom. Nah, di sini saya namakan nama uom. Nah, sini saya tambahin dulu kode brand. Oke, di sini query-nya saya membuat seperti ini, case when. Dan tadi seperti blok di PowerPoint yang saya tadi informasikan, kalau dia case when-nya kode uom sama dengan unt, maka dia akan menjadi unit. Sama seperti lagi uom kg, dia jadi kilogram. Lalu dus, dia akan menjadi kardus. Sorry, pakai S. Kardus. Salah. Kardus. Lalu set tetap menjadi set. Oke.
Setelah ini selesai, jangan lupa tambahkan N. Kita coba jalanin. Ini berarti saya nggak perlu pakai. Saya jalanin. Seperti ini teman-teman. Nah, pieces ini belum dideklar, jadi dia 0. Kalau kita tambahkan di sini else, kita tulis tidak terdaftar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya case when itu hampir sama seperti if, tetapi dia lebih pengklasifikasiannya itu global. Nggak ada blok-blok statement tersendiri, tapi dalam satu data atau semua data itu kita bisa langsung mendeklar kategorinya masing-masing, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam Alman Teknologi.